Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Utagalung dengan NIM 0701212149. Langsung saja untuk penjelasan pada tugas pertama. Ada soal di sini. Misal ada mesin penjual permen yang memuat aturan-aturan sebagai berikut, yaitu harga permen senilai Rp25. Dengan mesin tersebut dapat menerima koin Rp5 dengan simbol N, Rp10 dengan simbol D, dan Rp25 dengan simbol Q. Dolar atau sama dengan tombol untuk mengeluarkan permen. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi diperlihatkan pada gambar. Jadi Pak Aidil sendiri, yaitu dosen pengampu kita, telah memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang telah atau yang bisa terjadi di dalam alat mesin permen ini, yaitu di sini. Langsung saja kita masuk ke dalam blok pertama kode. Dari YouTube yang telah diberikan oleh Pak Aidil sendiri, hanya terdapat satu kelas yang ditunjukkan di dalam kode tersebut, yaitu kelas Finite State Automaton. Lalu di dalam kelas itu hanya ada dua variabel. Yang pertama variabel transisi dan yang kedua variabel final state. Variabel transisi ini di sini saya sudah menjelaskan bahwa variabel itu sendiri berfungsi untuk menyimpan transisi antar state, dan yang untuk final state itu berfungsi untuk state akhir yang menentukan apakah input diterima atau tidak. Jadi untuk di variabel transisi itu sendiri ada tiga atribut yang telah ditunjukkan. Yang pertama state, yang kedua simbol, dan yang ketiga next state. Lalu untuk final state sendiri itu adalah ketetapan yang telah dibuat oleh Pak Aidil untuk pengeksekusian yang akan kita lakukan di akhir script Python ini nanti. Di dalam final state itu ada satu fakta atau perintah yang sudah ditetapkan secara final, yaitu jika automata mencapai state akhir, input diterima, jika tidak, input ditolak. Dan jika di bagian sini, dan jika tidak ada transisi yang cocok, maka input ditolak. Langsung saja kita masuk ke bagian blok kedua. Di bagian blok kedua ini, dari atas sampai bawah, ini adalah deklarasi-deklarasi yang telah ada di gambar atau di soal yang telah diberikan oleh Pak Aidil. Dari sini, jika dimasukkan ke dalam atau disederhanakan dalam script Python, maka deklarasinya seperti ini. Ada ND-key sebagai simbolnya, lalu dan juga ada transisi-transisi yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita lanjutkan dengan blok yang ketiga, yaitu menentukan state akhir dan menjalankan automata. Di sini final state yang sudah dideklarasikan adalah 6. 6 ini saya nggak secara asal-asalan masukin final state-nya di sini 6, karena 6 di sini saya ikuti dari coding atau program yang telah dilakukan oleh Pak Aidil. Jadi apabila final state-nya adalah 6, maka state-state yang akan kita input nanti final state-nya harus 6. Misal seperti ini. Apabila n-nya sama dengan 1, itu tidak masalah. Apabila d-nya 2, itu juga tidak masalah. Dan apabila q-nya sama dengan 4, itu masalah karena final state yang di sini itu tidak 6. Jadi agar input ini diterima, final state-nya itu harus 6. Jadi jika n-nya 1, d-nya 2, dan q-nya 6, inti dari state yang di sini itu yang dilihat adalah finalnya. Karena final state-nya 6, maka dapat dipastikan input ini akan diterima otomata. Kenapa saya bisa yakin dengan hal itu? Kita kembali lagi kepada soal dan kita kembali lagi kepada pengeksekusian yang telah saya lakukan secara berkali-kali. Dan dari pengeksekusian itu saya sudah menemukan 4 state yang dapat saya nyatakan akan diterima oleh automata. Misalnya QN. Kita masukkan di sini. Namun pertama-tama kita jalankan dulu blok pertama. Untuk menjalankannya shift enter. Lalu blok yang kedua kita jalankan lancar, tidak ada error. Lalu yang ketiga QN-nya kita masukkan.
Lalu kita jalankan. Input diterima. Nah, penjelasannya seperti ini. Qn ini saya ambil dari sini dan sini. Di bagian ini saya memulainya dengan 0 Q 3. Jika di bagian akhir ini angkanya adalah 3, maka transisi selanjutnya haruslah dari angka 3. Dari angka 3 ini kita harus lihat final state yang angkanya 6 adalah yang mana? Yang ini kan? Nah, karena Q dan N-nya sudah kita cari tahu, ternyata N di transisi ketiga ini ada angka 6, maka dapat kita nyatakan bahwa input yang bisa saja diterima oleh otomata adalah Qn. Seperti ini, input diterima oleh otomata. Selanjutnya Q. Q di sini kita ambil dari transisi yang pertama. Ini 1. Lalu pindah ke transisi ketiga. Transisi ketiga kita ambil lagi di sini. Jadi untuk yang state yang ketiga itu Q. Transisi yang pertama kita ambil dari sini. 0 ke 3 kita pindah ke sini, kita cari di sini yang Q juga. 1, final state-nya 1, kita pindah ke transisi yang pertama, kita cari yang akhirannya atau angkanya 6. Karena di sini final state-nya 6, maka ketika kita memasukkan state Q, maka hasilnya adalah input diterima oleh otomata. Sama halnya dengan state NND dan juga DDD. Teman-teman dapat mencobanya langsung di rumah dengan menggunakan editor atau compiler Google Colab. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.